Kalau lah Bang Aska, antara Malaysia dan Indonesia ketika perlawanan menghadapi dua tim ini, Ya, siapa yang Bang Aska dukung? Atau apa yang Abang Aska tengok nih ini. di perlawanan antara Indonesia dengan Filipina Ya, semalam? perlawanan antara Indonesia Filipina. Tapi kalau sebelum ini Malaysia lawan Filipina, Ya, Malaysia kalah. Malaysia kalah. Semalam Indonesia lawan Filipina, Indonesia menang. Indonesia menang. Kalau tengok Malaysia sama Indonesia dia berjumpa hari Isnin kan? Hari Isnin ini, tanggal 21. Satu nih. Tapi kalau tengok kan sepanjang laga yang perjalanan Piala AFF untuk 2025 U23 nih, agak-agak lah Bang Aska tengok tim mana nanti yang akan menjadi juara. Kalau di grup B ini, Indonesia yang sekarang ini memang menduduki posisi pertama dalam grup B. Tapi dia akan lawan nanti grup A. Itu ada Thailand dan juga Vietnam menanti di situ. Jadi kemungkinan besar Indonesia memang dia target juara. Sebab dengan pelatih yang baru, Gerard Wedenbok, itu daripada Belanda, memang dia menargetkan juara. Begitu juga dengan Bapak Erick Thohir. Diorang ini menargetkan juara untuk Piala AFF pada tahun ini karena Indonesia adalah tuan rumahnya. Jadi sudah semestinya mereka menjaga Sepanjang ini. tuan rumah ini perlawanan nih, sepanjang laga nih memang Indonesia. Memang Indonesia semua bermain di kan? Indonesia. Sebab di Stadion Gelora Bung Karno nih, Iya. Stadion Keramat. Stadium Keramat. Asal main sana jarang betul Indonesia kalah. Betul. Betul kan? Stadium Keramat bagi timnas Indonesia. Tapi Jadi ini perlawanan terakhir lah nanti lawan Malaysia. lawan Malaysia lah. Jadi kalau tengok antara perlawanan yang dihadapi oleh dua tim nih. Sebab sekarang nih baru-baru yang akhir saya tengok Malaysia dan Indonesia, dari segi komentar tuh ramai betul tidak sabar untuk menantikan perlawanan itu. Jadi macam mana Bang Aska punya analisa tentang dua tim ini? Oke, Malaysia Indonesia memang dari dulu lagi tim yang rivalitas di Asia Tenggara ini dalam Piala AFF ini. Dan kali ini betul-betul 6-6 juga tuan rumahnya adalah Indonesia. Jadi disinilah Indonesia akan membuktikan bahwa level dorang ini sudah jauh ke depan ketimbang dengan tim-tim lain di Asia Tenggara. Walaupun Malaysia, kita nampak Malaysia oke juga permainan lawan Filipina. Sebenarnya 70% menguasai permainan ketika lawan Filipina. Filipina menang dia sebab counter attack. Tapi kita sekarang ini bola sepak modern ataupun sepak bola modern, dia bukan bergantung kepada permainan cantik. Main cantik pun tapi kalah, tiada guna juga Bang Tengku. Jadi dia kena seimbang lah, dia kena main cantik macam Indonesia, main cantik dan menang. Itu sebenarnya lagi bagus. Itu yang diterapkan oleh pelatih baru Belanda ini. Dia main cantik dan menang. Penguasaan bola lawan Filipina, Indonesia lebih 70% dan menang lagi 1-0. Kalau kita tengok Filipina, memang dia solid bagian lini belakang dan juga penjaga gawang yang sangat safe, menyelamatkan banyak tembakan-tembakan dari Indonesia, terutama penyerang-penyerangnya, Oki Caraka. Tapi itulah sepak bola ini, bola itu bulat kan, apa saja boleh berlaku. Itulah Malaysia bisa kalah oleh Filipina sebab kelalaian di benteng lini belakang itu, walaupun mereka menguasai keseluruhan perlawanan itu. Kalau ditengok kan Bang Aska, ada satu yang menarik perhatian saya ketika Malaysia dan juga Indonesia laga dengan Brunei. Brunei. Malaysia 7-1, Indonesia 8-0. Jadi kalau Bang Aska tengok, apa peranan PSSI dalam pembangunan sepak bola di Indonesia? Ya, prestasi. Iya.
Hari ini Bang Aska 118 Betul. ranking dunia kan. FIFA. Ah. Sebelum nih, masa saya mula-mula mengikuti perkembangan timnas Indonesia, saat itu 175 Iya, ranking betul. peringkat FIFA. Jadi apa peranan PSSI yang Bang Aska nampak? Sebenarnya di Indonesia ini dia banyak talenta muda. Dan kalau diikutkan pun Piala AFF U23 ini, ada ramai lagi yang tidak bermain di tim ini. Contohnya Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho pun masih lagi di kelompok umur, Ivar Jenner. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi itu dia bermain di timnas senior. Jadi pelatih U23 ini dia tidak mau mengganggu, tidak mau ganggu. Sebab ini konsentrasi orang di Piala Dunia 2026. Jadi U23 ini dia gunakan talenta-talenta muda yang ada sedia di Liga 1, itu dia kembangkan bakatnya. Ya, di situ lah peranan. Bayangkan kalau Marcelino main. Kalau Ivar Jenner, Marcelino, Rafael Struijk, banyak lagi yang U23. Kalau Malaysia ada siapa? Malaysia di peringkat U23 ini sekarang tiada sudah, sebab di tim senior. Arif Aiman pun dia sudah lebih umur juga. Bermakna di sini kalau di Indonesia banyak pelapis. Itu pelapisnya tuh kan. Lagi banyak. Jadi kalau ditengok dua tim Malaysia Indonesia yang akan bertemu pada hari Isnin, bagaimana Bang Aska punya pandangan terhadap pertemuan dua tim nih? Apa yang akan berlaku? Ini memang seru ini. Sebenarnya Malaysia ini pun kalau dari segi corak permainan, penguasaan bola memang bagus. Dan ini dapat dibuktikan juga lawan Brunei, menang 7-1 walaupun dibobolkan 1 oleh Brunei. Indonesia tanpa ada kebobolan. Maknanya Indonesia lebih solid di bagian pertahanan dan juga penjaga gawang tanpa ada dibolosi. Jadi Indonesia lebih, kalau Indonesia lawan Malaysia, saya berpendapat memprediksikan Indonesia lebih penguasaan bolanya. Sebab dua faktor. Pertama, mereka tuan rumah. Yang kedua, Indonesia memang solid di bagian semua, lini depan, tengah, dan juga belakang. Sebab pemain-pemain yang ada sudah punya pengalaman bermain di timnas senior dan juga sudah pernah menjuarai Sukansi macam Muhammad Ferrari, Kade Ariel, Foki Caraka, Arkan Fikri. Ini lagi lemparan ke dalam paling jauh Robi Darwis. Ini semua pemain-pemain pengalaman, pernah dipanggil oleh Sinteyong bermain di timnas senior. Timbang dengan Malaysia ini kebanyakannya semua pemain baru. Mungkin ada 1-2 lah yang macam pemain tuh diaspora Malaysia juga, naturalisasi satu. Itu sajalah yang pengalaman, yang lain semua baru dipanggil oleh coach Malaysia. Jadi lebih kepada, saya punya pendapat Indonesia lebih menguasai permainan nanti. Cuma dari segi siapa menang itu belum kita dapat prediksikan. Sebab taktikal nanti. Kalau tengok daripada jejak digital nih Bang Aska. Prestasi akhir, Vietnam juara 2022 dan 2024. Iya, betul. Thailand Bang Aska. Thailand memang juara banyak kali. 7 kali. 1996 hingga 2022. Iya, betul. Manakala Malaysia, Singapura dan juga Indonesia. Ini adalah calon kuat. Calon kuat. Lepas tu semalam Filipina ni mula sudah nampak dia punya kekuatan dan juga tiranya taringnya. Iya, betul. Sehingga Malaysia dengan Filipina bagaimana? Kalah Malaysia. Ya. Jadi kalaulah Bang Aska antara Malaysia dan Indonesia ketika perlawanan menghadapi dua tim ini, siapa yang Bang Aska dukung ataupun sokong ketika perlawanan di Piala AFF 2025 nih? Sudah tentu kita menyokong Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, kita tetap mendukung Malaysia kalau lawan Indonesia, tetapi di lapangan saja selama 90 menit. Selepas 90 menit guys, kita kembali jalin silaturahmi. Masa 90 menit kita adalah rivalitas yang perlu selesaikan perlawanan itu sepenuh masa ya. Jadi artinya selama 90 menit itu adalah musuh dalam padang saja. Musuh di lapangan saja. Kalau saya Bang Aska, siapa yang
Kalau Bang Aska tanya saya, Siapa yang Bang Tengku dukung. Sudah semestinya Malaysia. Malaysia juga. Ini. Betul. Jadi Malaysia memang ialah dalam perlawanan musim kali ini, Ya. tahun 2025 Piala AFF. Memang walaupun Indonesia itu kuat, tetapi ya dalam sepak bola ini kita tidak tahu ya, Ya, dia betul. bulat. Betul. Tidak ada mustahil yang berlaku. Ya. Tapi dalam Piala AFF Malaysia, dalam ASEAN selaku satunya wakil tunggal ASEAN, Ya. saya mendukung Indonesia. Macam mana Bang Aska? Betul. Dalam kualifikasi Piala Dunia Bang Tengku, tetap kita akan mendukung Indonesia. Itu tetap. Bukan saja kami dua, malah saya lihat se-ASEAN mendukung Ya, betul. timnas Indonesia karena satu-satunya wakil tunggal Bang Aska. Betul. Ini sejak harapan kita Pergi Piala Dunia. mewarnai ASEAN Iya. yang sudah sampai di round yang keempat. Ya. Dan ini membuktikan bahwa persepak bolaan di ASEAN ini sudah ada perkembangan. Betul. Dan bila saya melihat di media sosial, antara perintis ataupun pemacu kepada kebangkitan ini adalah Indonesia. Betul. Bagaimana Bang Aska punya tanggapan begitu? Iya. Semenjak PSSI diketuai oleh Bapak Erick Thohir, Indonesia itu dalam masa yang singkat Bang Tengku. Kalau ikut tahun ini, Bapak Erick Thohir baru 2 tahun memimpin ketum ini kan. Tapi perkembangan bola sepak ataupun sepak bola di ASEAN ini, bukan saja di Indonesia, di ASEAN menampakkan hasilnya. Sekarang ini media-media antarabangsa semua tertumpu ke Indonesia dan ke ASEAN ini, terutama Indonesia lah. Sebab apa? Semua kelompok umur dia masuk Piala Asia yang selama 30 tahun tidak pernah sejarahnya begitu. U17 masuk, U20, U23. Semua peringkat usia timnas senior semua ke Piala Asia. Sejarah untuk Indonesia. Dan kini yang kita nantikan adalah Piala Dunia ini. Piala Dunia. Tinggal round keempat 2 perlawanan saja. Lawan Arab Saudi, lawan Irak. Kalau menang, confirm masuk Piala Dunia. Kalaupun satu menang, satu kalah, ada harapan lagi playoff di round yang kelima. Jadi kita doakanlah Indonesia. Dan itulah dunia sepak bola guys. Kami sebagai penikmat dunia sepak bola, terutamanya apa yang berlaku sekarang, Malaysia, Indonesia merupakan rival yang sentiasa tahu-tahulah bagaimana penantian pendukung-pendukung. Jadi kami mengharapkan perlawanan nanti berjalan dengan lancar ya. Tanpa sebarang masalah ya, seperti mana yang Abang Aska katakan tadi, dalam padang itu adalah musuh tapi luar daripada perlawanan kita adalah sahabat selamanya. Dan kita ingat Piala Dunia untuk musim kali ini Indonesia adalah satu-satunya harapan kita. Ya, kita semua mengharapkan timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia. Jadi Bang Aska, itu saja untuk ini. Terima kasih atas apa yang Abang Aska sharing ya. Kita jumpa lagi Bang Tengku. Jarang-jarang kita ini kan. Jarang-jarang Bang Aska. Kali ini baru dapat santai sama-sama. Betul. Jadi nanti hari Senin kita tengok. Nonton bareng. Nonton bareng. Malaysia Indonesia guys. Di Piala AFF untuk musim 2025. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.